Привет всем! Спасибо за просмотр этого видео и добро пожаловать в Aquilus. Привет всем! Спасибо за просмотр этого видео и добро пожаловать в Aquilus. Itu yang bener ya guys. Gue lagi nyoba belajar bahasa Rusia guys, karena kebetulan hari ini Aquilus Room akan membahas satu misteri yang memang sampai saat ini belum terpecahkan, dan misteri tersebut datang jauh-jauh diimpor dari Rusia guys. Oke guys, jadi bahasa Rusia itu ya termasuk salah satu bahasa yang menurut gue unik banget ya, karena kalau lu denger kayaknya enak, orang-orang sana ngomongnya tuh gampang banget, kayaknya tuh unik banget aksennya gitu kan. Tapi kalau lu cobain guys, gue jamin ya lidah lu ketekuk. Tapi kali ini Aquilus Room bakal berusaha untuk membawakan sebuah kasus misterius dari Rusia. Mungkin buat sebagian orang yang memang dari dulu suka nontonin Mysterious Case itu bakalan udah tahu. Apa itu guys? Yap, Dyatlov Pass. Dyatlov Pass atau yang biasa dikenal sebagai hilangnya 9 mahasiswa yang melakukan pendakian di pegunungan Ural guys. Ini kasus yang memang udah sangat-sangat terkenal ya, karena memang sampai saat ini it still remain mysterious. Belum ketahuan nih kenapa bisa sampai mati mereka di sana, penyebabnya apa, motifnya apa. Pokoknya orang masih bertanya-tanya lah. Segitu banyak orang yang udah menyelidiki kasus ini, satu pun belum ada hipotesis yang dinyatakan tepat kenapa 9 orang yang melakukan pendakian di pegunungan Ural ini meninggal. Pada tahun 1959, tepatnya di bulan Januari guys, ada seorang mahasiswa dari Institut Politeknik Pegunungan Ural dengan nama Igor Alexeyevich Dyatlov memimpin 8 orang lainnya ya, dari mahasiswa institut yang sama tentunya, untuk mendaki pegunungan Ural, dan mereka ingin mendaki salah satu puncaknya, yaitu puncak Otorten. Itu puncak yang cukup terkenal dan memang mungkin saat itu masih belum banyak orang yang sampai ke puncak tersebut. Makanya dia memimpin 8 orang lainnya yang memang sudah sangat berpengalaman mendaki gunung. Artinya nih 9-9-nya memang kayak kalau di sini apa sih itu namanya? Mapala ya, mahasiswa pecinta alam. Mereka bersembilan jalan, dan sebelum jalan tuh si Igor sempat ngomong juga ke salah satu temennya di klub olahraga, dan dia ngomong, nanti kalau gue udah sampai di sana bro, gue bakalan kirim telegram ke kalian, gue bakal ngasih tahu gue tuh udah berhasil mendaki puncak Otorten. Temennya si Igor ini ya aja gitu ya. Sebenarnya nama pemimpin dari klub ekspedisi yang akan mendaki gunung Otorten ini namanya itu agak susah ya, Igor Alexeyevich Dyatlov gitu ya. Makanya kasus ini diambil dari nama belakangnya si pemimpin dari ekspedisi ini, makanya disebutnya Dyatlov Pass gitu ya. Tapi karena agak susah ngomongnya dan gue bukan orang Soviet atau Rusia guys, jadi kayaknya gue bakalan manggil dia Bang Igor aja ya guys ya. Tapi bukan yang itu ya, bukan yang rapper pakai kalung bling-bling cacing-cacing itu, bukan. Jadi mulanya mereka mendaki Gunung Otorten, jalannya itu pada tanggal 31 Januari 1959 guys. Ketika mereka berangkat awalnya normal-normal aja, nggak ada masalah apa-apa. Sampai di tanggal 1 Februarinya, artinya sehari setelah mereka berangkat, mereka itu masih mencatat dengan rutin rute-rute mana aja sih yang dia pakai untuk mendaki gunung, karena mereka memang pendaki yang sudah berpengalaman gitu, bukan kacang-kacangan ya, bukan anak-anak ababil yang pengen pacaran naik gunung gitu, bukan. Ya mereka catatannya tuh rapi lah guys, dicatat nih, oh saya lewat sini, rutenya rute yang saya ambil tuh rute ini dan seterusnya. Itu ada catatannya yang nantinya akhirnya menjadi salah satu clue bagi kepolisian membreakdown kasusnya si Dyatlov Pass ini guys. Dari catatan tersebut guys, diketahui bahwasannya grup yang dipimpin oleh si Bang Igor tadi guys ya, yang isinya dia sama 8 orang lainnya, total 9 orang tadi guys, mereka mengalami rintangan saat mendaki pegunungan Ural. Tepatnya waktu dia mau naik ke puncak gunung Otorten, kejebak sama badai salju yang cukup besar dan membuat mereka tuh harus berdiam dulu sementara atau membuat tenda dulu ya untuk menghindari badai salju tadi. Jadi nggak bisa naik lah intinya. Terus udah gitu ya, badai salju ini membuat visibilitas dari mereka semua ini terganggu. Artinya nggak bisa lihat jarak jauh guys. Lu bayangin ya kalau udah naik pegunungan yang isinya banyak saljunya guys, itu kalau angin kenceng tuh salju nimpa-nimpa mata ya.
Gue pernah waktu itu naik motor aja guys ya, kena air hujan aja itu kayak ketusuk jarum guys. Ini lo bayangin salju guys. Akhirnya mereka memilih untuk sementara stay dulu nih dan membuat catatan tersebut. Nah, dikarenakan hal itu juga guys, alih-alih dari mereka mau naik ke Gunung Otorten, malah mereka nyasar ke Gunung Khalatshakhl ya. Jadi salah belok atau gimana karena banyak banget salju yang berterbangan kena mata, mengganggu jarak pandang mereka sehingga dia salah ngambil belokan mungkin. Jadi harusnya ke Gunung Otorten malah ke Gunung Khalatshakhl ini. Khalatshakhl sendiri itu artinya gunung mati. Nama gunung ini disebut menggunakan bahasa penduduk lokal sana yaitu dari suku Mansi guys. Ya mungkin mereka masih belum begitu ngeh ya kalau mereka tuh salah gitu ya. Tapi si pemimpin dari grup mahasiswa pecinta alam ini, si Bang Igor nih, memerintahkan teman-temannya untuk ya udah kita kemah aja di sini guys. Daripada nanti kita makin tersesat, daripada nanti kita malah makin menderita, udahlah bangun tenda deh di sini deh, kita diem aja dulu di sini. Jadi mereka memilih salah satu area dekat lereng Khalatshakhl tadi untuk mereka dirikan tenda guys. Dan di lereng inilah ke-9 mahasiswa pecinta alam dari Institut Politeknik Pegunungan Ural menemui ajal. Awalnya nggak diketahui nih orang-orang ini hilang gitu. Tapi lu inget kan tadi di awal gue sempat ngomong kalau si Bang Igor sempat ngasih tahu temennya, salah satu temennya di klub olahraga ya, kalau nanti mereka sampai di puncak Otorten, gue akan ngirimin lu telegram gitu ya. Tapi ternyata ditunggu sama temennya ini sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari dan seterusnya. Kok nggak ada nih dari temen gue nih? Apa si Igor lupa nih ngirimin gue telegram nih? Tapi curiga juga dia. Sampai akhirnya di tanggal 20 Februari tahun 1959, jadi setelah 21 hari ya, 21 hari mereka nggak ada kabar. Wah, si temennya udah mulai, wah ini nggak bener nih, ada yang nggak beres nih sama temen gue nih, sama si Igor dan temen-temennya nih kemana nih gitu kan. Jadi dia lapor ke senat di kampusnya gitu. Akhirnya dibuatlah sayembara, dikumpulkanlah para sukarelawan ya dari teman-teman Mapala gitu ya. Lalu mau bantu nyari nggak nih, ada Mapala yang hilang 9 orang, isinya satu tim gitu kan, dipimpin oleh si Igor Dyatlov. Ya akhirnya mereka banyaklah orang yang mau ikut bantu untuk nyari mereka orang nih, 9 orang ini nih. Berangkatlah mereka ke puncak Otorten. Saat mereka berangkat nih, si pendaki-pendaki ini kita sebut aja tim SAR lah ya. Yang pertama dari kalangan sukarelawan biasa, jadi rakyat-rakyat sipil yang ya kayak mungkin dari mahasiswa, orang-orang yang memang senang hobi naik gunung. Mereka berangkat ke puncak Otorten dan ngikutin rute yang bener gitu ya. Ternyata begitu mereka naik, nggak ditemuin awalnya nih guys. Kok nggak ada nih ke arah puncak Otorten tuh nggak ada. Karena tadi gue bilang ya, si Igor ini salah belok nih. Para tim SAR ini kan nyarinya ke Gunung Otorten kan nggak ada dong, akhirnya nggak ketemu. Lalu ada salah satu regu dari tim SAR tadi yang juga ngambil rute ke arah Gunung Syakhl, malah nemu nih. Wah ini nih ada tenda nih, kayak ada bekas perkemahan gitu guys. Ditemuinnya udah anomali banget nih, udah aneh gitu ya. Ini tempat perkemahannya ada di sini, barang-barangnya ada di sini, tapi orangnya nggak ada semua guys. 9-9-nya nggak ada guys. Akhirnya kan laporan dong, curiga gitu ya. Wah ini udah nggak beres nih, pasti ada suatu tragedi yang terjadi karena nggak mungkin banget kalau mereka ninggalin tendanya terus nggak bawa barang-barangnya kayak tas isinya ransel yang mungkin jaket, baju, dan seterusnya. Bahkan sepatunya 99 ya, sepatu dakinya ada di dalam tenda semua guys. Udah dari situ mereka pasti merasa curiga dong, nih kenapa nih, ada apa. Mereka turun dan mereka laporan, akhirnya mereka minta bantuan dari kepolisian dan militer. Nah, dari sinilah awal mula keterlibatan militer dari Uni Soviet atau Rusia yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia ya, mulai mencari ke-9 Mapala ini ya. Mereka datang, ternyata mereka temukan benar laporannya sesuai dengan laporan si tim SAR dari sipil tadi yang pertama ya. Oh ini memang aneh nih. Ditemuin lagi ada 8-9 set jejak kaki. Set itu berarti kanan kiri ya, bukan kanan semua gitu. Artinya ya kayak jejak kaki napak gitu di depan tendanya, dan itu banyak banget kondisinya. Cuman anehnya nyeplakannya itu jelas ceplakan kaki yang nggak pakai sepatu gitu, telanjang atau pakai kaos kaki doang guys. Jadi kan aneh ya. Polisi aja datang ke situ pakai mungkin mantel bulu serigala gitu yang supaya anget gitulah intinya badannya. Ini kok bisa nyeker gitu ya, keluar di salju yang lagi dingin-dinginnya nih. Wah ini udah mengarah ke dugaan-dugaan yang negatif tentu ya dari kepolisian ya. Nah berdasarkan jejak kaki yang ditemukan di depan tenda tadi guys, yang ada banyak tadi yang nggak pakai sepatu tadi guys, akhirnya polisi dan militer Uni Soviet saat itu mengikutilah
jejak kaki itu tadi ngarahnya kemana sih nih gitu kan, ini pada kemana nih bocah-bocah ini nih, 9 orang ini nih. Akhirnya diikutin, dan ini bukan deket ya guys, jaraknya lumayan guys. Lu bayangin jalan di tengah salju tebel nggak pakai sepatu pendakian tuh, waduh, kayak lu jalan di es balok gitu ya guys. Ini jalannya nggak deket lagi, sekitar kurang lebih 1 mil guys. 1 mil itu sama dengan ya mungkin 1 kilo lebih lah ya kalau nggak salah tuh. Dia jalan kaki segitu jauh gitu kan. Udah sempat bingung nih polisi sama militer juga nih, ada apa nih yang membuat mereka terpaksa untuk keluar sampai bahkan nggak sempat pakai sepatu gitu kan. Sampailah di ujung tempat tapakan kaki banyak tadi itu ketemu mereka dengan pohon aras. Pohon aras itu kalau buat lo yang nggak tahu itu pohon sejenis pohon pinus mungkin ya, yang memang banyak di wilayah pegunungan Alpen ataupun Ural ya gitu. Jadi memang banyak banget di sana yang pohonnya gede, tinggi doang, gede gitu ya. Daunnya tuh kayak berbentuk kayak pohon Natal lah guys, mirip pohon Natal ya, gampangnya gitu deh ya. Nah, ditemuinlah pohon itu guys, dan di sana baru polisi menemukan bukti-bukti lainnya dari kasus Dyatlov Pass ini. Di pohon inilah polisi akhirnya menemukan bukti lainnya dari kasusnya Dyatlov Pass. Yang pertama, mereka menemukan adanya sisa bakaran, sisa kecil. Bakaran kecil tuh gimana ya kira-kira, kayak mungkin kayak lu mau bikin api unggun tapi nggak gede apinya, kayak cuman buat ngangetin tangan aja mungkin ya guys. Karena saat itu kondisinya memang lagi bersalju dan dia lagi di atas gunung, dinginnya bukan main ya. Polisi saat yang mendatangi lokasi sempat mengatakan bahwasannya saat itu cuacanya itu sekitar minus 13 derajat Fahrenheit sampai dengan minus 22 derajat Fahrenheit. Itu dingin banget ya guys, minus loh guys ini. Jadi lu nggak mungkin bisa bertahan hidup. Dan bener aja guys, polisi selain menemukan adanya bekas api unggun kecil gitu ya guys, mereka juga menemukan 2 mayat pertama dari 9 orang mapala yang mendaki Gunung Otorten tadi guys. Mayat yang pertama adalah milik Yuri Krivonisenko. Itu gue masih baca aja, gue salah guys. Yuri Krivonisenko ini berumur 23 tahun guys. Dan yang kedua mayatnya itu milik Yuri Dorosenko. Ini gue nggak tahu dia Yuri bersaudara ini ya, karena mungkin di saat itu di negara Soviet itu kebanyakan nama Yuri itu udah umum ya guys. Ini gue jadi nggak tahu nih emang punya hubungan darah ya, adik kakak atau enggak, ini gue nggak ngerti. Tapi yang jelas itu namanya berdua itu, dan dua-duanya usianya itu 23 tahun dan 21 tahun guys. Dua-duanya laki-laki ya guys. Mayat ini udah anomali guys, udah aneh guys, ditemuin dengan kondisi yang memang dia nggak pakai baju yang benar gitu, nggak pakai mantel, cuman pakai baju daleman dan nggak pakai sepatu guys. Ini polisi udah bingung nih, kenapa nih? Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan tempat kemahnya mereka tanpa menggunakan busana yang benar gitu, bahkan sampai sepatunya aja nggak dipakai gitu. Nggak jauh dari lokasi ditemukannya 2 mayat pertama tadi milik si Yuri Brothers ya, gue bilang Yuri Brothers aja ya, kayak namanya dua-duanya Yuri ya. Polisi kembali menemukan 3 mayat lainnya. Yang pertama adalah milik si pemimpin ekspedisi ya, Igor. Si Bang Igor nih ditemuin udah tewas guys. Ketemu lagi namanya Zinaida Kolmogorova, itu 24 tahun usianya, dan si Rustem Slobodin usianya 23 tahun guys. Mayatnya mereka ditemukan jadi kayak seolah-olah mereka lagi mau jalan balik dari pohon aras tadi ya, pohon yang gede tadi itu, ke arah perkemahan, tapi keburu meninggal mereka di sana. Polisi tuh anehnya tuh kenapa? Karena orang-orang ini guys, 9-9-nya ya, diketahui adalah bukan pendaki amatiran gitu. Mereka tuh pendaki yang memang udah profesional, udah biasa mendaki berkali-kali gitu. Pertama, anehnya adalah buat polisi ya, mereka kan tujuannya mau ke Gunung Otorten, tapi malah ditemuin di lereng Gunung Kholachakhl gitu ya. Jadi kayak kok salah milih jalur, padahal mereka kan udah sangat kompeten gitu loh untuk daki-mendaki gitu ya. Terus ada juga keanehan berikutnya adalah mereka itu udah profesional kok bisa-bisanya ninggalin wilayah perkemahan tanpa menggunakan perlengkapan yang memadai untuk keluar dari perkemahan tadi ya, kayak nggak pakai jaket tebal, nggak pakai sepatu, bahkan nggak bawa peralatan apa-apa lah, seolah-olah kayak ini orang-orang jadi kayak orang-orang nyasar aja di dalam gunung gitu ya. Ini polisi bingung, ada apa nih, sebabnya apa gitu kan. Sementara baru ditemukan 5 jenazah, maka polisi masih mencari 4 jenazah lainnya guys. Dari 5 jenazah tadi ya guys, walaupun kondisinya ditemukan TKP-nya itu agak aneh, tapi yang jelas fakta-fakta forensiknya menunjukkan bahwasannya kelima jenazah yang pertama itu mati karena hipotermia.
Buat lo pasti udah nggak asing ya dengan istilah hipotermia ini ya. Hipotermia ini biasa menyerang orang-orang yang memang berada di kawasan yang sangat dingin, yang menyebabkan mereka jadi berhalusinasi, ngerasa ya suhu tubuhnya dia tuh jadi kayak reaksi tubuhnya tuh kebalik-balik ya. Padahal mereka di tempat dingin, jadi mereka bisa aja ngerasa sangat kepanasan gitu. Dari opini gue guys, jadi itu mungkin yang bisa menjelaskan kenapa orang-orang yang mati di Dyatlov ini ya, di Dyatlov Pass ini mereka menggunakan cuman singlet sama boxer doang guys. Jadi ya bisa aja mati gara-gara itu gitu. Hipotermia tadi itu luar biasa tuh, bahaya juga ya, karena dibarengi dengan dehidrasi juga, sehingga bisa menyebabkan gagal jantung dan meninggal. Nah, dari kelima jenazah tadi guys, polisi juga mengidentifikasi secara forensik tidak ada tanda-tanda luka luar atau kekerasan. Jadi kayak ya udah mati kedinginan, udah gitu aja gitu. Nggak ada bekas lebam, nggak ada luka-luka kayak bekas dipukul atau dibacok atau digeragot gitu, nggak ada. Jadi mereka tuh kayak ya udah meninggal karena memang murni natural disaster aja gitu, kayak kedinginan aja meninggalnya gitu. Polisi masih belum bisa menyimpulkan karena tadi yang naik gunung ada 9 orang guys ya kan, ya baru ketemu 5 nih, 4 lagi masih dicari guys, biar lebih jelas gitu ya untuk menuntaskan kasus ini. Polisi berharap bisa menemukan 4 kasus lainnya. Akhirnya pencarian demi pencarian terus dilakukan sampai dengan akhirnya 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan April, ditemukan lagi 4 jenazah lainnya guys. 4 jenazah inilah yang kemudian makin membuat polisi kalang kabut. Ya militer pun bingung dibuatnya. Kenapa? Karena berbeda kondisinya dengan 5 temannya yang lain tadi. Nah, keempat jenazah yang ditemukan 2 bulan kemudian itu menunjukkan sebaliknya guys. Ada yang luka-luka mayatnya, ada yang bahkan lidahnya kepotong gitu ya. Kayak seolah-olah mereka ini kayak abis dikejamin oleh sesuatu nih. Dan bahkan 2 jenazah diantaranya itu kayak sampai patah tulang dada guys. Jadi tulang dada kan agak besar dan agak keras ya, kuat gitu ya. Itu sampai patah seolah-olah kayak orang habis ditabrak sama truk gitu. Tenaga apa yang bisa sampai mematahkan tulang dadanya mereka sedemikian rupa tuh polisi masih bingung gitu, apa penyebabnya. 3 jenazah ini ditemukan kondisinya sedikit berbeda daripada si 5 temannya lainnya. Yang 3 ini ditemukan di bawah jurang dekat pohon aras. Yang tadi pertama nemu 5 ya. Jadi di bawahnya tuh ada jurang, mungkin kayak seolah-olah kayak ini pohon nih, di sininya udah jurang mungkin ya. Mereka kayak udah di bawahnya situ. Sekitar 75 meter dalamnya guys. Lumayan juga ya. Jadi polisi mungkin ya selama 2 bulan masih mencari di sekitaran lokasi, cuman belum nyari ke bawah. Akhirnya ketemu tuh di bawah tuh 4 jenazah lainnya gitu ya. 3 jenazah yang pertama diidentifikasi adalah milik Nikolai Tibeux Brignoles. Susah banget namanya, ampun. Nikolai ini usianya 23 tahun guys. Ditemukan dengan kondisi tengkoraknya ini retak. Jadi kayak habis digodem atau dipukul dengan palu gede kali ya, gua nggak ngerti lah. Pokoknya menunjukkan ada luka kekerasan di tempurung tengkoraknya guys, si Nikolai ini guys. Nah yang kedua ada jenazah milik Lyudmila Dubinina, atau kita panggil aja Nina lah ya guys. Nina ini usianya 20 tahun guys. Nah ini selain dia juga ditemukan lagi milik si Semyon Zolotaryov, usianya 38 tahun. Ini mungkin paling tua nih di antara grup ini ya. Yang keduanya ini si Nina sama si Semyon ya memiliki patah tulang dada besar yang hanya bisa disebabkan oleh kekuatan yang sangat besar ya. Jadi yang tadi gue sempat sebutin ya. Jadi ini kedua jenazah ini memiliki tanda-tanda mereka kayak ditabrak sama truk gede gitu ya guys. Polisi itu bingung, nggak ada kekuatan yang berasal dari manusia yang bisa menyebabkan sampai sebegitu rusaknya ya, kalau tanpa ada bantuan alat. Sementara ditemukan di lokasi tersebut ya nggak ada alat apa-apa gitu. Jadi kayak ya nggak tahu kenapa nih. Dan selain itu juga ditemukan satu lagi jenazah milik Alexander Kolevatrov yang berusia 24 tahun di lokasi yang sama ya, di jurang tadi juga. Tapi ini jenazahnya utuh, nggak ada luka goresan sedikit pun. Aneh kan? Jadi yang 3 tadi udah kayak abis dianiaya banget nih, yang 1 kagak kenapa-napa guys. Ini polisi makin bingung nih, ada masalah apa sebenarnya antara ya ke-9 orang ini, kenapa nih sampai mati semua, nggak tersisa satu pun. Jadi kayak nggak ada saksi kunci, dan itu wilayah memang wilayah puncak gunung ya guys. Mau nanya ke siapa? Kagak ada tukang Indomie, kagak ada tukang kopi gitu ya di sana ya. Jadi nggak ada saksi mata nih, 9 nih mati. Yang paling mengerikan dari ke-9 jenazah yang ditemukan itu milik si Dubinina atau Nina kita sebut, yang tadi usianya 20 tahun. Dia tuh sampai kehilangan lidahnya guys. Bayangin lidahnya hilang, mata dan bibirnya juga hilang. Jadi kayak
Wow, ngebayangin agak sedikit ngeri juga ya. Mata nggak ada, bibir nggak ada, lidah nggak ada gitu ya. Dan ada potongan kayak di tulang tengkoraknya, jadi kayak di bawah sininya tuh kayak udah dikelet gitu. Oh my god, pokoknya kayak abis dikulitin gitu lah ya guys. Gue nggak ngerti ini buat apaan dan kenapa, sebabnya apa gitu ya. Ada dugaan ya, hipotesis dari kepolisian sempat bilang mungkin mereka dikejar sama kanibal atau bagaimana. Tapi kenapa, pertanyaannya, kalau memang itu kanibal, kenapa masih kesisa? Terus yang kedua, kenapa ada juga mayat milik si Alexander tadi ya, yang terakhir yang 24 tahun usianya, itu bener-bener mulus, nggak ada luka apa-apa, kayak nggak ada yang diambil. Ini yang bikin polisi tambah bingung. Kenapa? Karena ditemukan yang keduanya tadi kan, kalau yang 5 tadi ya, udah jelas forensik menyebutkan mereka mati karena hipotermia. Sedangkan yang 4 orang ini nih, yang kelompok kedua yang ditemuin nih 2 bulan setelahnya, ini aneh. Kenapa? Karena dari tubuh mereka itu ditemukan ternyata pakaiannya itu udah random. Jadi kayak si Dubinina itu kakinya itu udah kebungkus sama celana woolnya milik si Krivosichenko ya, salah satu mayat juga ya. Jadi kayaknya si Krivosichenko ini udah mati duluan, akhirnya celananya dipakai sama si Dubinina dibuat nutupin kakinya buat ngangetin gitu ya. Dan si Zolotaryov juga ditemukan menggunakan mantel dan topi bulunya si Dubinina. Jadi kayak setelah si Krivosichenko ini meninggal, celananya dipelorotin dan dipakai buat nutupin kakinya Dubinina. Abis itu Dubinina mati, ya kan? Akhirnya dibukalah mantelnya, dibuka sama si siapa tadi, Zolotaryov ya, dibuka mantelnya, diambil buat nutupin badannya dia. Terus bulu apa ini? Topi bulunya Dubinina juga diambil buat nutupin kepalanya si Zolotaryov gitu kan. Dan ini membuat si polisi dan militer juga akhirnya makin bingung. Kasus ini sempat menggegerkan Uni Soviet saat itu. Jadi kayak benar-benar rame lah ya di seantero Uni Soviet. Jadi banyak ahli yang akhirnya membuat hipotesis, membuat teori-teori ya ala-ala mereka gitu ya. Cuman tidak ada sampai saat ini satupun teori yang bisa menjelaskan secara runtun atau benar-benar clear gitu ya dari kematian 9 pendaki yang akhirnya kasusnya disebut sebagai Dyatlov Pass. Salah satu teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah yang menyebutkan mungkin 99 orang ini nih, 99-nya ini diserang secara mendadak oleh suku setempat ya. Kebetulan di wilayah pegunungan Ural ini ada salah satu suku disebut dengan nama suku Mansi. Yang tadi gue bilang ya, nama si Khalatshakhl ini sendiri atau Gunung Mati sendiri kan diambil dari bahasanya mereka nih. Suku Mansi ini dituduh melakukan tindakan kanibalisme terhadap 9 orang pendaki tadi ya. Tapi hal itu tidak menyebabkan banyak sekali fakta-fakta. Misalnya kayak 5 orang tadi nggak ada yang mengalami kerusakan secara fisik, terus nggak ada ditemukan luka-luka eksternal di luar. Kayak lu kalau emang beneran mati diserang sama suku kanibal ya nggak mungkin lah badan lu utuh gitu kan. Terus nggak mungkin nggak ada darah di sana, nggak ditemukan darah setetes pun gitu kan. Terus yang kedua lagi, kalau memang diserang secara mendadak, kenapa bisa ditemukan di lokasi yang berbeda? Terus kenapa bisa waktu kematiannya berbeda-beda? Nah itu banyak sekali akhirnya teori yang disebut suku Mansi ini sendiri tidak dianggap valid lah ya oleh sebagian besar penduduk Uni Soviet. Selain itu juga ternyata suku Mansi ini sendiri dikenal sebagai suku yang baik gitu. Nggak rusuh, nggak suka jahilin orang-orang, jadi buat apa gitu, nggak ada untungnya buat mereka gitu loh. Selain itu juga kenapa teorinya suku Mansi tadi tidak bisa diterima, karena ada 2 yang kalau lo tadi ingat ya, ada 2 jenazah yang ditemukan dengan kondisi yang patah tulang di dadanya ya, milik si Nina sama si Zolotaryov ini, yang benar-benar nggak mungkin disebabkan oleh tenaga manusia lah guys intinya. Jadi kayak lu nggak mungkin membuat orang patah sesadis itu gitu ya di bagian dada, karena tulang dada cukup keras gitu ya. Ini sih bener-bener kayak lu luka kena tumbukan suatu benda yang berat, atau lu kayak ditabrak sama truk yang besar gitu. Jadi kayak ditabrak kencang sama mobil gitu ya. Nah ini tidak menjelaskan kalau emang bener suku Mansi yang ngejalanin, pakai apa mereka bisa ngancurin tulang dadanya gitu. Jadi banyak sekali lah penentangannya. Lalu mulai masuk ke teori kedua guys. Nah teori kedua ini guys cukup banyak juga yang bisa menerima. Teori kedua ini adalah teori tentang longsoran yang terjadi secara cepat dan keras gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba mereka saat lagi tidur tiba-tiba kayak bunyi longsorannya. Wajar ya, di wilayah pegunungan es itu longsoran itu menjadi hal yang sangat wajar. Jadi
tiba-tiba ada terjadi longsoran sehingga mereka kaget dan mereka benar-benar kabur luar biasa kencangnya tanpa ingat lagi barang-barang mereka gitu, kayak nyelamatin dirinya dulu lah gitu kan. Tapi ternyata mereka ujung-ujungnya mati semua. Dan teori longsoran keras ini juga dianggap bisa menjelaskan kenapa ada jenazah yang patah tadi tulang dadanya guys. Tapi banyak juga ahli yang menentang teori kedua ini. Kenapa? Karena 99 orang ini adalah pendaki yang sudah profesional. Kayaknya buat mereka tuh nggak mungkin lah milih lokasi tempat membangun tenda di tempat yang rawan longsor salju. Hampir nggak mungkin lah. Kalau seorang pendaki ya mungkin udah punya feeling ya, nih gue kalau wilayah ini kayaknya bahaya nih, nggak boleh buat bikin tenda atau segala macam gitu. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin lah kalau menurut ahli-ahli yang biasa naik gunung gitu ya. Nah, teori longsoran salju ini juga bisa dipatahkan dengan hilangnya lidah mata milik si Nina. Kayaknya nggak mungkin lah gara-gara ketiban longsor mata sampai hilang, lidah hilang kayak bekas dipotong gitu ya guys. Jadi aneh gitu ya. Maka teori ini tidak bisa diterima buat sebagian besar warga Soviet saat itu yang menyaksikan perkembangan kasus dari Dyatlov Pass ini. Lalu muncul lagi teori lainnya guys. Teori lainnya adalah teori hipotermia. Ini kayak sebagaimana yang si polisi sampaikan di awal ya. Jadi mereka ini kayaknya memang murni kena hipotermia aja. Jadi banyak juga yang percaya begitu karena mungkin hipotermia ini menyebabkan mereka mengalami hal yang namanya paradoks ya. Jadi secara mental mereka jadi terganggu, merasa dirinya sangat panas sehingga mereka hanya menggunakan pakaian dalam saja saat keluar dari tenda gitu ya, dan tidak menggunakan sepatu bahkan gitu karena mereka merasa dirinya panas gitu. Tapi teori hipotermia ini bisa dibantah juga oleh beberapa ahli lainnya. Kenapa? Karena hipotermia tidak membuat orang-orang mengalami paradoks tadi secara bersamaan. Sementara mereka 99 ini kayak buru-buru keluarnya dari perkemahan tadi guys. Jadi kayak ada sesuatu yang ngejar mereka atau gimana, gue nggak ngerti, gue nggak kebayang apa nih. Lumayan serem juga sih gue kebayangnya gitu ya. Jadi kayak dia kayak dikejar sesuatu sehingga mereka lari kocar-kacir, kalang kabut kayak ngalamin hal yang menakutkan gitu ya. Jadi hipotermia tidak bisa menjelaskan ini, maka teori hipotermia juga kembali menjadi tidak valid guys. Lalu ada juga teori lainnya. Teori lainnya ini ya udah mulai aneh-aneh nih, cocokologi nih ya. Jadi beberapa orang tuh bilang kayaknya nih 99-nya kayak nemuin markas rahasianya Uni Soviet kayak gitu-gitulah ya, sehingga mereka dibunuh dan mereka dijadikan korban gitu kan ya, supaya mereka nggak buka suara tentang markas militer rahasianya Soviet saat itu gitu ya. Terus ada juga yang menyebutkan lagi mereka itu diculik alien. Waduh, pokoknya aneh-aneh dah, teori-teori belakangnya udah aneh-aneh ya guys. Tapi yang jelas this case is still remain mysterious. Ada salah satu teori yang mungkin ya, tapi tetap belum bisa menjelaskan kematian mereka semua sih. Cuman ini mungkin paling bisa diterima sampai saat ini ya. Jadi kebetulan saat si Dyatlov dan timnya ini naik ke Gunung Otorten tadi ya, tapi mereka malah nyasar ke Gunung Shakhl ya, sehingga mereka malah meninggal di sana semua 99-nya gitu. Di saat yang bersamaan ada sebuah kelompok hiking lainnya. Jadi dia sebenarnya lagi nggak mendaki satu kelompok doang guys. Ada kelompok lainnya, cuman mungkin ini kelompok lebih beruntung nasibnya ya. Nggak salah jalan walaupun ada badai yang sama. Yang jelas mereka tetap ngambil jalur ke Gunung Otorten. Sementara si Dyatlov melenceng kan jadi ke Gunung Shakhl kan. Dan ternyata menurut pengakuan mereka kan berjarak sekitar 50 km sebenarnya antara perkemahan si Dyatlov dengan si grup hiking lainnya tadi ya. Mereka sempat melihat waktu malam hari adanya bola-bola oranye yang berterbangan tuh kayak semacam, mungkin kalau orang Indonesia pasti bilang itu santet sih guys. Tapi kalau orang-orang Uni Soviet atau Rusia itu menyebutnya kayak bom parasut disebutnya gitu ya. Jadi kayak ada bola oranye yang terbang memang ke arah tempatnya si Dyatlov dan kawan-kawan ini membuat perkemahan gitu ya. Jadi kayak orang-orang bilang ini mungkin si Dyatlov ini lagi apes, mereka tidur di tempat uji cobanya senjata milik Uni Soviet gitu, yang disebut bom parasut atau senjata konkusif ya. Pokoknya itu buat latihan militernya si Soviet lah ya. Jadi mereka jadi korban gitu. Kenapa teori ini sempat dibilang teori yang paling possible atau masuk akal? Karena selain adanya saksi yang tadi ya, si grup lainnya yang juga lagi mendaki Gunung Otorten sebenarnya. Terus sempat juga ada warga sekitaran sana yang mendengar adanya suara ledakan gitu. Jadi kayak ada hal yang membuat suara besar gitu ya di Gunung Shakhl, dari arah Gunung Shakhl gitu ya. Dan ini juga bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai kayak
Jadi mungkin orang-orang ini keluar dari tenda karena mereka mendengarkan suara yang keras tadi. Mungkin dari tempat mereka tuh suaranya benar-benar kayak boom gitu ya, kayak dentuman yang keras dan mengagetkan mereka, sehingga mereka langsung buru-buru keluar dari kemah terus lari, nyelamatin diri dulu aja sendiri gitu ya. Ternyata mereka malah meninggal karena menunggu ledakan tadi ya. Jadi kayak mungkin takut ada ledakan susulan dan seterusnya, mereka bersembunyi di bawah pohon aras atau pohon cedar tadi. Sialnya 5 orang pertama karena mereka nggak pakai baju yang benar gitu ya, akhirnya terserang hipotermia dan meninggal. Sementara yang 4 lainnya yang ditemukan setelahnya tadi ya, yang sampai hilang-hilang ini hilang itu gitu. Jadi mereka pas ngelihat rombongan pertama meninggal, mereka tuh udah shock juga gitu, kayak wah kacau juga nih. Gimana nih, malah mereka juga jadi korban hipotermia dan terperosok ke dalam jurang di bawah pohon aras tadi. Dyatlov Pass hingga saat ini masih menjadi misteri, karena ya sepossible-possible-nya teori yang tadi dikemukakan oleh para ahli, ya masih banyak juga yang belum terjawab sebenarnya. Kayak kalau tadi emang dibilang karena ada ledakan masuk akal memang, tapi kenapa bisa sampai lidahnya hilang si Nina, matanya coplok gitu, terus kenapa bisa ada yang tulang dadanya patah sementara pakaiannya sempat berganti-ganti ya. Memang belum bisa dijelaskan secara clear gitu ya, kejadian demi kejadian runtutannya itu belum jelas kenapa bisa sampai kayak gini nih. 9 orang ini meninggal dan sampai saat ini kasusnya masih dibuka oleh pemerintah Rusia. Ya, jadi waktu mereka kejadian tuh kan memang masih Soviet ya guys, tapi sekarang kan Soviet sudah tidak ada dan berganti menjadi Rusia, Kazakhstan ya, sekitaran itulah ya. Dan oleh pemerintah Rusia, Dyatlov Pass kasusnya masih dibuka, penyidikan masih berlangsung, dan usia kasusnya saat ini sudah menginjak 60 tahun lebih ya. Berarti dari tahun 1959 sampai dengan sekarang 2020. Ya udah lama banget ya. Jadi kalau lu nih guys, detektif netizen yang maha benar katanya ya, tapi gue nggak percaya sih. Netizen buat gue nggak selalu maha benar sih. Ya kalau kalian punya hipotesis, punya asumsi, punya ideologi, punya teori yang kira-kira cocok, bisa ngejelasin teorinya Dyatlov Pass, ya bisa ngungkapin apalagi nih ya. Jangan-jangan itu kasus itu berhenti 60 tahun lebih ya, karena memang belum ada orang Indonesia yang berkomentar. Ya mungkin kalau lu tahu gimana kasus ini bisa berlangsung ya, atau lu pengen diskusi, lu bisa tinggalin di kolom komentar guys. Kita diskusi sama-sama di kolom komentarnya Akvilas Room. Oke? Jangan-jangan lu detektif yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Rusia. Ntar lu dapat penghargaan dari Putin. Ya presiden Rusia saat ini ya. Dia memang masih mencari orang yang bisa menjelaskan kasusnya Dyatlov Pass saat ini. Oke, Akvilas Room berharap semoga kejadian semacam Dyatlov Pass ini nggak terjadi apalagi sampai di Indonesia ya. Gue sempat juga dengar beberapa pendaki di Indonesia yang hilang terus kemudian ditemukan tewas, ada yang bahkan sampai sekarang hilang. Miris karena ya niatnya mungkin awalnya mau mendaki gunung kan ya, mau menikmati keindahan alam gitu ya, mau mendapatkan pengalaman baru atau mau mendapatkan kepuasan pribadi ya. Tapi jangan sampai guys, gara-gara hal-hal yang sepele tadi itu semua ya lu sampai kehilangan nyawa lu gitu kan. Jadi percuma lu mendapatkan pemandangan yang bagus, lu punya cerita-cerita yang oke, tapi lu nggak bisa pulang. Mazubillah min zalik ya. Ya buat lu yang demen hobi cinta terhadap alam ya, gue sih cukup cinta istri gue aja. Ya, jadi kalau buat lo yang suka sama gunung, hati-hati kalau lo lagi nanjak ya, dan pastikan semuanya dalam keadaan yang baik, safety, sesuai dengan prosedur. Jangan coba-coba cari rute sendiri karena bahaya guys. Ikutin rute yang sudah diberikan. Ya pokoknya jangan biar keren gue mau nerabas hutan, nerabas ini, ntar lo malah jadi korban nih, serem nih. Hati-hati ya guys ya. Jangan bercanda di alam luas gitu, karena nggak ada yang lebih sadis daripada alam sebenarnya. Oke guys, jadi demikian pembahasan yang Akvilas Room bahas kali ini, dan semoga lo semua terhibur. Dan kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan, pengucapan nama, pokoknya penyebutan apalagi nih dengan bahasa Rusia ya guys, maaf nih ya, kayak tadi gue pembuka ya mungkin salah gitu ya, mohon dimaafin guys, karena ya emang logat gue sebenarnya Betawi gitu ya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir nih ya. Gue doain lo semuanya pada jadi anak soleh-solehah biar cepet naik haji, amin. Dan buat kalian juga yang baru mampir di channelnya Akvilas Room, gue mau ngingetin ada tombol merah tulisannya putih, lo klik ini, jangan politong ya, klik subscribe subscribe ya guys, gratis. Tekan juga tombol notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video seru lainnya yang akan Akvilas Room bahas. Dan jangan lupa tinggalin likes, jempol
kalau lu suka video ini, dan lu boleh unlike kalau lu nggak suka ya, boleh juga gitu ya. Dan jangan pelit-pelit juga bantuin Aquilaz Room buat nge-share video ini ke seluruh akun media sosial yang kalian miliki. See you on the next video.